Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kalian nonton videonya ini kapan. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, di persamaan nilai mutlak kemarin, tanda persamaan itu kan ditandai dengan sama dengan. Tanda persamaan itu sama dengan. Nah, di pertidaksamaan ini kita bisa lihat tanda pertidaksamaan atau disebut juga ketaksamaan itu ada kurang dari, lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu. Jadi ketika nanti kalian menemui ada nilai mutlak terus diikuti tanda pertidaksamaan ini, berarti itu soal pertidaksamaan nilai mutlak tergantung nanti fx-nya berapa variabel. Kalau satu variabel berarti itu soal pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke. Nah, sebelum ke soal, kalian perlu tahu tentang sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sifat yang pertama di sini itu mutlak X kurang dari sama dengan A sama aja jika dan hanya jika negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Jadi ketika nanti kalian kok menemui soal yang bentuknya ini mutlak X kurang dari sama dengan A, berarti hasilnya itu sama aja ini. Nah, nanti kamu langsung cari bentuknya ini. Terus begitu pula yang sifat yang kedua. Sifat yang kedua, mutlak X lebih besar dari sama dengan A, sama aja X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar dari sama dengan A gitu. Nah, kalau dikurang dari itu X-nya itu di antara negatif A sama A. Nah, kalau lebih besar dari sama dengan tuh X-nya pakainya atau X-nya kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar dari sama dengan A. Nah, sama aja sih yang sifat nomor 3 sama 4. Bedanya kalau ini tuh mutlak X, kalau ini fx. Fx itu berarti persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel kemarin kita udah bahas. Berarti ketika ada persamaan yang memiliki satu variabel aja, contohnya 2x plus 3, 2x min 1, itu variabelnya cuma satu yaitu x gitu. Jadi pengganti fx itu ax plus b gitu. Kemudian di sini ada yang kelima itu mutlak X sama dengan akar X kuadrat jika dan hanya jika mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, ini sifat yang harus selalu kalian ingat. Mutlak X kuadrat itu sama aja dengan X kuadrat gitu. Jadi ketika mutlaknya ini udah dikuadratkan, itu mutlaknya bisa langsung hilang, jadinya X kuadrat aja gitu. Terus yang keenam itu ada mutlak fx kurang dari mutlak gx. Jadi nanti ketika ada soal di sini ada mutlak ax plus b, terus ax plus mutlak kurang dari mutlak ax plus b. Ax plus b-nya itu persamaan linier satu variabel. Nah, nanti kita bisa pakai cara kuadrat seperti di persamaan kemarin. Bedanya kan di sini ada tanda kurang dari gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal. Terus yang nomor 7 juga sifat yang ketujuh juga sama. Ini dikuadratkan, tandanya itu lebih besar dari sama dengan. Nah, kalau tanda nanti menyesuaikan ya. Kalau di soal nanti mungkin kurang dari sama dengan, berarti ya tinggal dikasih sama dengan aja. Penyelesaiannya sama pakai ini. Kalau di soal nanti ada sama dengannya, lebih besar dari sama dengan, ya nanti mengikuti. Tinggal kasih sama dengan gitu. Jadi ini juga berlaku di kurang dari gitu. Berlaku juga di lebih dari gitu. Jadi menyesuaikan soalnya gitu. Yang nomor 8 ini bentuknya bentuk pecahan, bentuk mutlak fx per ge kurang dari A. Nah, kemarin kita kan udah belajar di persamaan sifat-sifat nilai mutlak, itu ada ketika ada mutlak fx per mutlak fx per gx, itu kita bisa rubah ke bentuk mutlak fx per mutlak ge kurang dari A. Nah, terus kemudian caranya penyelesaiannya, gx-nya itu kita pindah ruas ke kanan dikali dengan A, atau
kalau kalian bingung kayak gini, itu berarti A ini kan berarti A/1. Nah, A/1 itu kan kita bisa kali silang. Kali silang berarti mutlak GX kali A, 1 dikali mutlak FX. Hasilnya kan ini. Gitu. Nah, kita bisa jabarkan ini mutlak di sini A dikali mutlak GX itu sama aja mutlak A kali GX. Begitu. Nah, itu tadi 8 sifat yang mesti kalian perhatikan gitu. Oke, ada satu lagi sifat yang ketinggalan, yaitu sifat ketika ada soalnya seperti ini, A kurang dari mutlak Fx kurang dari B, nanti berarti penyelesaiannya ini. Langsung ketika ada kalian menemukan soal seperti ini, berarti penyelesaiannya langsung ini, langsung dibuat ke bentuk ini. Oke. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya soal yang pertama, mutlak X plus 7 kurang dari 9. Nah, kita langsung lihat sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlaknya. Mutlak X plus 7 kurang dari 9, berarti kita pakai rumus ini. Mutlak Fx kurang dari sama dengan A, berarti sama aja negatif A kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan A. Tapi karena di sini soalnya kurang dari aja, nggak ada sama dengan, berarti kita bisa tuliskan negatif A, berarti 9-nya jadi negatif 9, kurang dari Fx-nya adalah ini yang di dalam mutlak, kurang dari X plus 7, kurang dari 9. Nah, udah kita bentuk ke dalam sifat yang ketiga ini, udah kita bentuk kayak yang ini. Oke, lalu kita kerjakan. Kita buat 7-nya ini kita pindah. Kita buat X aja. Yang di sini kita buat X-nya aja. 7-nya kita pindah. Kalau 7-nya kita hilangkan, berarti kan X plus 7 itu ditambah berapa biar nanti hasilnya cuma X. Berarti kan dikurangi 7, X plus 7 dikurangi 7 kan hasilnya X aja toh. Nah, berarti ini nanti semuanya satu baris ini kita kurangkan dengan 7 gitu. Berarti ini nanti min 9 kurang dari 7 kurangi 7 kurang dari X plus 7 kurang dari 7 juga, kurang dari 9 dikurangi 7 gitu. Nah, ini kita hitung negatif 9 dikurangi 7 berarti negatif 16 kurang dari X kurang dari 9 kurangi 7 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ini gitu. Nah, nanti tugas kalian itu cuma ini, membuat yang X plus 7 merubahnya jadi X aja. Caranya dengan ya tadi menyesuaikan. Kalau di sini plus 7 berarti dikurangi dengan 7. Kalau nanti 2X min 1 atau berapa, ya berarti nanti di gimana kalian bentuk menjadi di sini tinggal X aja. Nah, itu pakai aljabar. Saya yakin kalian aljabarnya udah mantap semua. Terus sekarang soal yang kedua. Kalau soal yang kedua itu mutlak 2x min 1 lebih besar dari sama dengan 7 gitu. Berarti kita pakai cara yang mana? Nah, ini cara yang keempat, sifat yang keempat, mutlak Fx lebih besar dari sama dengan A. Maka Fx-nya kurang dari negatif A atau Fx lebih besar dari sama dengan A. Langsung kita masukkan, berarti Fx kurang dari sama dengan A, berarti Fx-nya kan 2x min 1 kurang dari sama dengan, karena ada sama dengannya ya kita menyesuaikan ada sama dengannya, negatif 7 atau 2x min 1 lebih besar dari sama dengan 7. Kita selesaikan, berarti 2x kurang dari sama dengan min 1-nya kita pindah, berarti min 7 ditambah 1 min 6, atau di sini 2x lebih besar dari sama dengan 8, x-nya kurang dari sama dengan negatif 3,
ini berarti X lebih besar dari sama dengan 4. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih besar dari sama dengan 4 gitu. Caranya gitu. Oke, sekarang kalau ada soal yang nomor 3 ini, nomor 3 berarti lebih gampang ya. Ada mutlak X kurang dari sama dengan 3. Berarti kita ikut sifat yang pertama ini, mutlak X kurang dari sama dengan A, itu berarti A-nya 3. Berarti kan di sini kita pakai negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, berarti cuma gini aja penyelesaiannya gitu. Itu karena di sini cuma mutlak X gitu. Oke, sekarang soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 ini mutlak 2X plus 1 lebih besar dari sama dengan mutlak X min 3. Nah, kita lihat sifat yang berarti sifat yang ke-7. Nah, ke-7 ini Fx lebih besar dari sama dengan Gx. Mutlak Fx lebih besar dari mutlak Gx jika dan hanya jika, berarti kita rubah pertidaksamaannya jadi ini. Oke, berarti kita rubah langsung kita kuadratkan. Berarti kita ingat sifat yang kemarin kan berarti ini dikuadratkan berarti kan 2X plus 1 mutlaknya hilang. Oke, udah seperti ini. Terus kita jadikan 1 di ruas kiri semuanya. 2X plus 1 kuadrat dikurangi X min 3 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Ingat sifat yang sering saya sebutkan, jika ada M kuadrat dikurangi N kuadrat itu sama aja M ditambah N dikali M kurangi N. M nya itu berarti 2X plus 1, N nya X min 3. Langsung kita eksekusi. Berarti 2X plus 1 ditambah X min 3 dikali M nya 2X plus 1 dikurangi X min 3 sama dengan kurang lebih besar dari sama dengan 0. Terus 2X plus ini berarti 3X min 2 dikali 2X min X 1 plus 3 berarti 4 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ketika ketemu seperti ini kita buat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan udah. Terus 3X min 2 nya sama X plus 4 itu kita sama dengankan 0 dulu. 3X min 2 sama dengan 0. Ini namanya pembuat 0 ya. Berarti 3X sama dengan 2. X nya sama dengan 2/3. Terus X plus 4 sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan negatif 4. Berarti garis bilangannya mulai dari negatif 4 sama 2. Berarti 2/3 ya. Negatif 4, sini 2/3. Nah, karena di sini tandanya lebih besar dari sama dengan 0. Kalau lebih besar dari sama dengan 0 itu kan tandanya positif toh. Nah, kita cari tanda yang ada di sini. Di antara negatif 4 sama 2/3 kan ada 0. Coba kita masukkan 0 ke sini. 0 jika X sama dengan 0 kita substitusikan ke 3X min 2 kali X plus 4. Ini 3 kali 0 min 2 kali 0 plus 4. Nah, ini apa? Negatif 2 dikali 4. Hasilnya apa di sini? Hasilnya
negatif. Ternyata yang di sini itu semuanya hasilnya negatif gitu. Jadi nanti kalian ambil satu contoh yang letaknya di antara sini. Pilih angka yang paling mudah ketika disubstitusikan gitu. Kenapa saya milihnya 0? Karena 0 paling mudah. Kita ambil negatif 1 boleh, karena negatif 1 di antara negatif 4 sampai 2/3. Nah, nanti kalian coba cek disubstitusikan apakah hasilnya betul negatif gitu. Kalau pakai permisalan yang lain, permisalan yang X-nya itu negatif 1 atau berapa gitu. Nah, ketika di sini negatif, berarti di sini tuh positif. Di sini positif gitu. Kalian ceknya cukup satu aja. Mesti nanti selang-seling. Ini plus, negatif, plus. Kalau nanti kalian bisa buktikan, dicari sendiri gitu. Nah, karena di sini itu tandanya lebih besar dari sama dengan, maka di sini tuh bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Nah, di sini lebih besar dari sama dengan itu artinya kan positif, lebih besar dari sama dengan 0, berarti yang masuk ke himpunan penyelesaiannya itu yang tandanya positif. Yang positif mulai dari 1 dan seterusnya itu kan positif semua, berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi itu ini, berarti yang nilainya positif. Berarti yang nilainya positif. Yang nilainya negatif tidak memenuhi. Berarti kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya itu X, jika dan hanya jika, ini kalau dituliskan berarti X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih besar dari sama dengan 2/3 gitu caranya begitu. Itu yang bentuknya mutlak fx lebih besar dari sama dengan mutlak gx. Nah, kalau kurang dari sama dengan juga sama. Nanti kalau kurang dari sama dengan berarti yang diambil itu yang negatif, karena kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0 berarti kan yang negatif gitu. Oke, sekarang kalau ada contoh yang ke-6 ini yang bentuknya pecahan. Nah, kalau bentuknya pecahan kita lihat sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 ini sama persis kan? Oke, berarti langsung kita kerjakan aja. Bentuk ini kita bisa rubah ke mutlak 3x min 2 per mutlak x plus 1 kurang dari sama dengan 1, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Terus kita bisa rubah lagi, ternyata ini x plus 1 nya kita pindah ruas ke kanan. Mutlak 3x min 2 kurang dari sama dengan 1 dikali mutlak x plus 1. Nah, 1 dikali ini kan berarti hasilnya 3x min 2 mutlak 3x min 2 kurang dari sama dengan mutlak x plus 1. Gini. Oke, kalau bentuknya udah seperti ini, berarti kan bentuknya udah kayak yang sifat nomor 6. Kalau sifat yang ke-6 berarti kita tinggal selesaikan pakai cara kuadrat ini. Gitu. Kita kuadratkan. Berarti mutlaknya hilang kalau kita kuadratkan. Oke. Terus kita pindah ruas semuanya ke kiri. Oke, berarti tinggal langsung aja ya. Kita kan tadi udah ketemu soal yang kayak gini, langsung aja berarti 3x min 2 ditambah x plus 1 dikali 3x min 2 dikurangi x plus 1. Ini kurang dari sama dengan 0. Oke, berarti ini hasilnya 4x min 2 plus 1 min 1 kali 3x min x 2x min 2 min 1 min 3 kurang dari sama dengan 0.
Terus kita buat garis bilangan. Kita ini 4x-1 sama dengan kan 0, pembuat 0, berarti ini x sama dengan 1/4. Kalau ini x sama dengan 3/2, berarti 1/4 sama 3/2. Nah, karena di sini ada sama dengannya, berarti nanti kita buat bulatannya bulatan penuh. Gitu. Terus kita cek mana yang daerah mana yang positif, daerah mana yang negatif. Di sebelah kirinya 1/4 kan ada 0. Jadi kita substitusikan 0-nya. 4 kali 0, 0 kurangi 1. 2 kali 0, 0, 0 negatif 3, berarti negatif 1 kali negatif 3 berapa? Positif 3, berarti di sini positif. Kalau di sini positif, berarti di sini negatif, sini positif. Nah, karena di sini yang diminta kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0 itu berarti kan negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya itu ini. Ini daerah yang negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X sedemikian hingga 1/4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3/2. Selesai. Gini, gampang kan? Oke, sampai situ dulu video kita hari ini. Sekian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.